Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan di fase grup UCL pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Terutama bagaimana laga yang seru berlangsung di Camp Nou antara Barcelona menghadapi Inter Milan. Hasil akhir pasti teman-teman sudah tahu. 3-3. Bahkan Barcelona nyaris kalah. Di babak kedua mereka 2 kali tertinggal sebelum Robert Lewandowski menyelamatkan mereka dengan brace-nya Lewandowski. Ya. Memang Barcelona sempat unggul di menit ke-40 lewat Ousmane Dembele. Di babak pertama mereka mendominasi. Ya. Banyak peluang yang tercipta tapi hanya 1 gol yang mereka dapatkan. Namun di babak kedua 5 menit berlangsung, Nicolo Barella bisa menyamakan kedudukan 1-1 sebelum Lautaro Martinez memberikan keunggulan bagi Inter Milan. Untung saja Lewandowski bisa menyamakan kedudukan di menit 82, 2-2. Dan kembali pemain pengganti asal Jerman, Robin Gosens. Itu memberikan keunggulan di menit 89. Yang mendekati 1 menit di waktu normal selesai. Dan beruntung lagi bagi Barcelona ada perpanjangan mungkin sekitar 5-6 menit ya di injury time ini. Dan dimanfaatkan di menit 90 plus 2 oleh Robert Lewandowski. Tandukan Lewandowski bisa menyamakan 3-3 dan ini menyelamatkan bagi Barcelona dari kekalahan. Kalau Barcelona kalah, saya rasa ini langsung out. Tapi dengan ketambahan 1 poin dari hasil imbang ini, masih punya napas lah bagi Barcelona. Namun mereka di ujung tanduk. Mereka bisa saja terulang seperti musim lalu, dan saya yakin 99% mereka bisa tersingkir. Ya. Karena dengan hasil ini cuma 4 poin yang didapatkan oleh Barcelona dari 4 pertandingan. Masih ada 2 pertandingan memang. Inter juga menyisakan 2 pertandingan, tapi Inter 7 poin. Kalau bicara dengan Bayern Munchen, ya saya pikir Bayern Munchen ini sudah aman. Mereka menang 4-2 dari Viktoria Pilsen dan 12 poin bagi tim asuhan Julian Nagelsmann ini. Sudah pasti lolos. Ya. Dan Munchen masih menyisakan juga 2 pertandingan. Memang lawan kuat. Namun Munchen dengan posisi yang aman menentukan langkah bagi FC Barcelona dan Inter Milan. Terutama bagi Barcelona. Karena musim lalu Munchen mengirim mereka ke Liga Malam Jumat, ke Liga Eropa. Bisa saja musim ini juga Munchen mengirim mereka turun lagi ke Liga Eropa. Ini yang ditakutkan. Dan bisa terjadi. Kalau sampai imbang lagi dengan Munchen, ya pasti turun. Tidak akan mungkin bersaing dengan Inter lagi. Karena Inter pasti menang. Kalau bisa melihat dengan jadwal mereka pada tanggal di antara 26 sampai 27 itu, ya mereka bisa menang melawan Viktoria Pilsen. Dan kemenangan ini akan membuat Inter itu, pasukan Simone Inzaghi ini memiliki 10 poin. Ini yang berat bagi Barcelona. Kalaupun Barcelona menang melawan Bayern Munchen, ini katakan mereka menang bermain di Camp Nou. Mereka baru 7 poin. Ya. Dan terakhir katakan mereka juga menang saat melawat ke Viktoria Pilsen. 10 poin. Nah Inter terakhir akan bertemu dengan Bayern Munchen di Allianz. Nafas bagi Barcelona itu ada di tangan Bayern. Karena Bayern sudah lolos. Itu pertandingan kalau Bayern lepas, selesai. Ya. Kendati Bayern mungkin hanya akan mendapatkan posisi kedua. Ya, karena kalau Inter ketambahan 3 poin, Inter ada 13 poin. Bayern tetap 12 poin, memang lolos. Tapi Bayern memilih juga bisa aja dengan cukup imbang. Mereka juara grup. Dan Inter menjadi runner-up. Membuat Barcelona itu harus kembali untuk kedua kalinya. Ya. Dalam 1 dekade terakhir mereka itu bermain di Liga Eropa. Ini sangat memukul bagi Xavi Hernandez. Di saat mereka sedang bagus di La Liga, ya, bersaing dengan Real Madrid ada di papan atas, tapi kembali mereka harus turun di kasta kedua ya, di Liga Eropa. Karena kalah bersaing dengan Munchen dan Inter. Jadi percuma bagi Barca untuk menang 2 kali, katakan menang melawan Munchen dan menang melawan Pilsen, toh maksimal poin mereka cuma 10. Sedangkan bagi Inter, mereka punya kesempatan menang lawan Pilsen dan draw lawan Munchen ya 11 poin. Atau katakan kalah lawan Munchen, main di Allianz Arena. Poin antara Inter dan Barcelona sama 10-10. Namun Inter yang mungkin pasti akan lolos. Karena secara head to head mereka lebih bagus dari Barcelona. Kalau dihitung dalam selisih gol di antara kedua tim yang memiliki nilai poin sama, Inter akan lolos. Karena Inter tidak kalah 2 kali bermain melawan Barcelona. Mereka menang 1-0 di Meazza dan draw di Camp Nou dengan 3-3. Jadi selisih gol Inter jika head to head dengan Barcelona 4-3.
unggul mereka. Dan ini akan membuat Barcelona kalah, ya turun lagi. Internya akan lolos. Nah itu saya pikir. Makanya dalam pertandingan kemarin, ketika pertandingan berlangsung dan peluit panjang berbunyi, yaitu semua pemain Barcelona itu terdiam. Ya. Tidak ada ekspresi apapun, kegembiraan, dan mereka memang tertunduk. Walaupun mereka tidak kalah. Xavi juga masuk ke ruang ganti dengan kondisi yang sangat mengecewakan. Karena dia tahu ini sulit untuk bisa keluar dari grup C. Untuk bisa mendampingi Bayern Munchen. Ya. Dan sangat disayangkan bahwa Spanyol harus kehilangan salah satu tim bagus, tim kuat, dan mereka pasti bisa saja hanya menyisakan Real Madrid sebagai juara bertahan di UCL, karena Sevilla juga dalam keadaan sulit, termasuk dengan Atletico Madrid yang kemarin juga gagal di kandangnya bermain imbang 0-0 ya. Brugge yang sedang bagus-bagusnya ya, di luar dugaan klub dari Belgia itu ada di atas dan satu kaki sudah lolos ke babak 16 besar. Jadi bisa aja meninggalkan Madrid sendiri dengan akan tersisi Barca, Sevilla, dan Atletico Madrid. Penguasaan bola memang kalau kelihatan dalam pertandingan melawan Inter, jelas mereka 62%, Inter cuma 38%, dan itu sudah dipikirkan matang oleh Inzaghi. Mereka akan kalah dalam ball position. Tapi bagaimana mereka memperlihatkan ketajaman mereka mencetak gol dengan bermain dengan counter attack. Dan memang sangat mematikan. Ya. Mereka tidak pernah luntur semangat mereka ketika Dembele membuat gol pertama, tapi mereka terus bermain bagus, terutama di babak kedua, dengan mendapatkan 3 gol mereka di saat mereka tandang. Mereka hanya 11 kali menembak, ya, mungkin ada 7-8 kali on target, dibandingkan dengan Barcelona, melepaskan sampai 25 tembakan, ada 11 mungkin on target di sana, tapi hanya 3 gol yang bersarang. Dan inilah yang terjadi, bahwa 3 poin yang diincar oleh Barcelona itu gagal mereka dapatkan. Dan ini akan memukul buat mereka, apalagi di saat mereka sudah hitung-hitungan kalkulasi bahwa mereka sulit untuk bisa bersaing, hanya menunggu keajaiban saja, ya, dengan mengharapkan bahwa Pilsen mampu mengalahkan Inter, tapi mana bisa. Ini bermain di Meazza, ya, di saat Barcelona menjamu Munchen, mereka akan ketemu dengan Pilsen. Ya kalau Pilsen bisa mengalahkan Inter, ada kejutan, dan Munchen mengalahkan Inter, tentunya 2 kali kalah. Barcelona menang 2 kali, menang melawan Bayern dan Pilsen, ya Barcelona yang akan lolos. Tetapi saya pikir ini sulit. Ini hitung-hitungan yang sangat sulit. Karena Inter pasti akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan 3 poin ketika mereka menjamu Pilsen. Dan ini kesempatan besar. Dengan 3 poin cukup buat mereka untuk bisa menyingkirkan Barcelona. Ya, dengan masih ada perjalanan mereka ke Allianz Arena. Dan saya bergeser dengan apa yang terjadi di Ibrox. Pesta gol terjadi juga ketika The Reds Liverpool ini membantai habis tuan rumah Glasgow Rangers dengan 7-1. Memang sempat dikejutkan pasukan Klopp ini dengan gol Arfield, ya, pemain gelandang serang dari Rangers ke gawang Alisson Becker. Namun cepat direspon dengan bagus oleh pemain-pemain Liverpool, terutama di babak kedua. Ya. Ada Firmino yang membuat brace memang. Di menit ke-23 Firmino bisa membuat posisi The Reds lega setelah 1-1. Tapi kemudian di babak kedua dia bisa menambah gol lagi. Sebelum ada Nunes di menit ke-66, yaitu merespon gol dari Firmino di menit 55 di babak kedua, dan cepat bagi Liverpool untuk unggul dengan 3-1 ketika Nunes menaklukkan gawang Rangers. Dan dalam pergantian pemain yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, Klopp itu memasukkan 5 pergantian pemain. Jadi menarik Darwin Núñez masuk, Muhammad Salah, Firmino juga ditarik keluar. Di sana ada Diogo Jota yang ikut masuk, Thiago Alcantara juga masuk, ya. Jordan Henderson ditarik keluar, Milner juga masuk, ya. Posisi Milner ketika Konate itu keluar, sehingga ada pergeseran di barisan belakang. Gomez yang tadinya bermain di kanan mengisi posisi di Trent, itu bermain dengan Virgil van Dijk di bek tengah. Karena Konate keluar, Milner tuh bergeser ke kanan. Robertson juga masuk menggantikan Tsimikas, dan Robertson pada posisi yang sebenarnya memang di bek kiri. Nah itu yang terjadi perubahan di belakang di babak kedua. Di babak pertama, Klopp memainkan tetap dengan 4-3-3-nya. Dia mempercayakan ketika tidak ada Luis Diaz di sana adalah Fabio Carvalho untuk bisa mendampingi Darwin Núñez dan Firmino. Tapi kalau bisa saya melihat ini seperti 4-4-2 karena ada 2 striker langsung dimainkan, Firmino dan Darwin Núñez.
Kemudian bagaimana Carvalho itu bergerak dari sisi kiri. Tentunya ada Fabinho di sana, ada Hendo dan Elliot menjadikan 4 gelandang mereka. Nah, ketika Salah masuk, tentunya berubah menjadi dengan 4-3-3-nya dan memang sangat buas. 3 gol. Salah itu bermain tidak lebih dari 30 menit. Setelah menggantikan Nunes di menit 67. Dan dia bisa mencetak gol itu dalam 6 menit. Ya. Menit 75, menit 80, dan menit 81. Hanya 6 menit. Dia membuat hat-trick. Dan semua gol-gol indah. Ya. Dari sisi kanan. Juga ada satu pergerakan dia di gol terakhir Elliot. Bagaimana dari sisi kiri dia bisa memberikan umpan. Gagal disambar oleh Diogo Jota dan akhirnya jatuh ke kaki Elliot yang bisa menutup laga dengan 7-1. Jadi Salah masuk memang mengubah segalanya. Permainan di lini serang Liverpool jadi lebih tajam dan dia bisa membuktikan dengan ketenangan dia, dengan insting dia yang luar biasa, dan ini modal bagus buat Liverpool di saat mereka nanti akhir pekan akan menghadapi laga yang berat. Ini big match menghadapi juara bertahan, musuh bebuyutan mereka tentunya di IPL, Manchester City. Ini akan pertandingan berlangsung di Anfield dan pasti akan termotivasi dengan laga ini karena City kemarin itu bermain imbang 0-0 dengan Copenhagen, walaupun City sudah lolos. Ya. Di grup A ini, Napoli memastikan diri lolos dengan 12 poin. Napoli menggasak habis Ajax dengan 4-2. Dan ini cukup buat pasukan Spalletti untuk bisa membooking 1 tiket. Nah, yang berpeluang besar yang akan lolos mendampingi Napoli ya Liverpool. Dengan kemenangan ini, Liverpool dalam pertandingan nanti di 26-27 itu, Oktober yang akan datang, mereka cukup bermain imbang dengan Ajax. Ajax sudah 3 kali kalah sejauh ini. Berat posisi Ajax. Ya. Kalaupun Ajax menang melawan Liverpool, Liverpool masih punya 1 kesempatan menjamu Napoli. Napoli dalam posisi yang sudah lolos pasti akan bermain, bisa saja Spalletti memainkan pemain-pemain lapis keduanya. Ya, untuk menjaga kebugaran pemain-pemain utamanya karena masih akan bersaing juga dalam pertarungan di Serie A. Dan Liverpool cukup main imbang saja, nggak usah menang melawan Napoli di Anfield, udah pasti lolos. Sulit dikejar oleh Ajax. Ya, walaupun Ajax masih punya permainan lagi setelah Liverpool, ada Rangers. Tapi dengan 6 poin ketambahan, Ajax sulit. Maksimum poin Ajax mungkin 9. Nah, Liverpool 1 kali imbang saja dengan Napoli di Anfield sudah 10. Jadi, maka Liverpool ini lolos. Ya, luar biasa. Dari semua aspek Liverpool unggul melawan Rangers dan mereka wajar, pantas untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Ada 20 tembakan mereka lakukan dalam pertandingan melawan Rangers. Mungkin ada sampai 9 on target ya, yang mereka lakukan dengan 7 gol yang lahir. Sementara tuan rumah itu hanya mendapatkan 2 on target dari 7 percobaan menembak. Jadi memang mereka tidak mampu untuk bisa bertarung dengan kekuatan Liverpool. Kalau Liverpool bermain seperti ini, pasti kalau Pep menyaksikan pertandingan mereka ini akan ketraktir juga di saat City akan menjambangi Anfield dalam pertandingan akhir pekan ini. Kita akan tunggu nantinya duel antara Liverpool dan City di IPL. Tapi kalau bicara di UCL, 1 kaki bagi pasukan Klopp ini sudah ada di babak 16 besar. Ya, mereka boleh oleng, boleh kena turbulensi di IPL, tapi di UCL mereka ada di 16 besar, bukan tidak mungkin mereka akan lolos terus. Sama seperti pada musim lalu ketika mereka melaju sampai ke final Liverpool sebelum mereka kalah dari Real Madrid di Stade Frank. Ya, kita akan tunggu. Tentunya mereka bertekad juga untuk mengulangi apa yang mereka lakukan musim lalu dan ingin menjadi juara di UCL lagi. Seperti yang mereka dapatkan pada 2019. Sampai di sini review saya dengan duel antara Barca dan Inter yang berkesudahan 3-3 menguntungkan bagi Inter dan menyulitkan bagi Barca. Dan Liverpool pesta gol dengan 7-1 yang membuat mereka lebih tenang sekarang. Gol mereka bagus, ada plus 6. Ini lebih bagus, ya lebih nyaman buat mereka tentunya. Dan Napoli sudah membooking tiket lolos dari grup A sama seperti Munchen yang juga sudah membooking tiket lolos dari grup C. Sampai di sini. Ciao.